Jika Anda menyinggung Penatua Su, Anda dan semua keturunan keluarga Feng tidak akan pernah mau memasuki Akademi Tianyan seumur hidup ini. Mo Kun memarahi. Feng Wuchen jelas membuatnya marah, dan wajahnya sudah agak mengerikan. Cener bukan pria yang sembrono, dan dia tidak akan menyinggung Penatua Su, jadi jangan khawatir tentang itu. Feng Zhenqiong mengerutkan kening, memberi isyarat kepada Xiao Qingqing dan yang lainnya untuk tenang. Menyinggung para tetua Akademi Tianyan adalah kejahatan besar. Semua orang yang hadir mengetahuinya, dan begitu juga Feng Wuchen. Akankah Feng Wuchen dengan sengaja melakukan kejahatan? Itu benar-benar tidak mungkin, kecuali dia benar-benar tahu racun dingin di tubuh Penatua Su. Benar saja. Tepat ketika semua orang merasa senang dan berpikir bahwa Feng Wuchen dan keluarga Feng telah selesai, kata-kata Penatua Su benar-benar membungkam mereka. Feng Wuchen, bagaimana kamu tahu racun dingin di tubuh lelaki tua itu? Bagaimana kamu tahu bahwa lelaki tua itu masih memiliki setengah bulan untuk hidup? Setelah keterkejutan, Penatua Su buru-buru bertanya, belum lagi betapa terkejutnya dia. Seorang anak berusia 16 tahun dapat melihat racun dingin di tubuhnya hanya dengan melihatnya sekali. Ini bukan kebetulan. Penatua Su benar-benar memiliki racun dingin di tubuhnya. Bagaimana Feng Wuchen bisa mengetahuinya? Tidak mungkin. Apa yang dikatakan Feng Wuchen itu benar. Cao Meng tidak akan begitu akurat, bukan? Penonton terkejut, 4 keluarga besar kehilangan suara dalam sekejap, dan mereka yang menuduh dan memarahi ketakutan pada saat ini. Penatua Su, racun dingin di tubuhmu telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Tampaknya tidak ada master alkimia kelas 5 di Akademi Tianyan, jika tidak, racun dinginmu akan dikeluarkan sejak lama. Feng Wuchen tersenyum ringan, dan berjalan pada saat yang sama. Itu benar. Hanya ada satu alkemis kelas 4 di Akademi Tianyan, yang merupakan tetua agung dari akademi. Benar-benar tidak ada cara untuk menangani racun dingin lelaki tua ini. Penatua Su mengangguk, merasa semakin tidak terlihat. Untuk melihat sekilas kondisi Penatua Su, dan untuk dapat mematahkan gerakan lawan dalam sekejap, apakah ini sia-sia? Alasan mengapa racun dingin di tubuh Penatua Su sulit untuk dikeluarkan adalah karena latihan Anda tidak lengkap, dan Anda sering mendapat serangan balik dan menumpuk secara perlahan. Apakah Penatua Su merasa bahwa racun dingin itu semakin sering menyerang belakangan ini? Feng Wu Debu melanjutkan. Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, racun dingin telah menyerangnya setiap 2 jam. Penatua Su mengangguk berulang kali karena terkejut. Bisakah Feng Wuchen memprediksi masa depan? Bisakah kamu tahu ini? Kerumunan di bawah arena sudah tercengang. Kapan Feng Wuchen memiliki kemampuan ajaib untuk memprediksi masa depan? Mengapa Anda tidak menemukannya sebelumnya? Penatua, apa yang terjadi? Feng Zhenqiong menatap Feng Qianyang dengan linglung dan bertanya. Ketika suaranya jatuh, dia menyadari bahwa Feng Qianyang tercengang. Cener belum pernah melihat Penatua Su, bagaimana dia tahu? Wajah Xiao Qingqing penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, kecuali Sok atau Sok. Tetua Su, santai dulu, saya punya cara untuk membantu Anda menyingkirkan racun dingin, tetapi dengan basis kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa menangani kekuatan racun dingin sama sekali, jadi saya membutuhkan kekuatan Anda untuk mengusirnya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian menurut gerakan misterius yang muncul di benaknya terhubung ke bagian belakang Penatua Su, seperti titik akupuntur. Teknik Feng Wuchen sangat misterius, tidak ada yang bisa memahaminya. Hal yang paling mengejutkan adalah keluarga Feng. Feng Wuchen tinggal di keluarga Feng selama 16 tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu ajaib. Penatua Su bekerja sama dengan sangat baik. Feng Wuchen mengkliknya belasan kali, dan Penatua Su tiba-tiba merasakan racun dingin di tubuhnya secara ajaib mengalir keluar dari meridian. Dalam sekejap mata,
Tangan Penatua Su ditutupi dengan lapisan es. Gumpalan udara dingin juga mulai merembes dari tubuh Penatua Su, dan tanah membeku. Penatua Su, sekarang. Feng Wuchen buru-buru berteriak, dan pada saat yang sama bergegas kembali. Minum. Penatua Su tiba-tiba berteriak, dan ki sejati yang kejam meledak, langsung menyebarkan hembusan udara dingin. Tingkat kelima dari ranah Yuandan. Merasakan kekuatan menakutkan dari Penatua Su, semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Racun dingin itu mudah dikeluarkan, dan Penatua Su sudah terkejut. Sangat efektif. Bahkan dengan kekuatan alkemis kelas 4, kepala tetua Akademi Tianyan sulit untuk mengusir racun dingin, tetapi Feng Wuchen dapat melakukannya di alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Feng Wuchen, seni bela diri macam apa ini? Itu bisa mengeluarkan begitu banyak racun dingin untuk orang tua ini. Penatua Su bertanya dengan kaget. Penatua Su, aku hanya bisa membantumu menyingkirkan racun dingin, tapi itu tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Sebaiknya kamu mencari alkemis kelas 5 untuk menghilangkannya. Feng Wuchen tersenyum ringan. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, dan Penatua Su tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Siapa yang tidak punya sedikit rahasia? Hei, alkemis terkuat di kekaisaran kita adalah peringkat kelima, tetapi sulit baginya untuk mengeluarkan racun dingin orang tua ini. Penatua Su berkata dengan senyum tak berdaya. Kekaisaran Yanhuo hanyalah sebuah negara kecil di antara kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, dan hanya ada satu alkemis kelas 5 yang telah diusir oleh Penatua Su 2 kali, tetapi diserang oleh racun dingin dan hampir mati. Cener, karena kamu punya cara, kenapa kamu tidak membantu Penatua Su? Xiao Qingqing melihat bahwa Feng Wuchen memiliki cara untuk menyingkirkan racun dingin Penatua Su, dan segera mendorong perahu di sepanjang jalan, memperlakukannya sebagai bantuan pribadi. Penatua Su memiliki posisi tinggi di Akademi Tianyan, dan sangat bermanfaat bagi keluarga Feng untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Mata Penatua Su menatap Feng Wuchen dengan penuh harap. Feng Wuchen adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Seluruh kekaisaran Yanhuo tidak dapat menemukan siapapun untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya, tetapi Feng Wuchen adalah satu-satunya yang mengeluarkan banyak racun dalam 3 atau 2 pukulan. Yah, Penatua Su, aku akan pergi ke sekolah dalam sebulan. Racun dingin yang baru saja aku keluarkan untukmu akan cukup bagimu untuk hidup selama 3 bulan. Feng Wuchen berkata, jika Xiao Qingqing tidak berbicara, Feng Wuchen mungkin sudah mati. Jangan simpan. Terima kasih, Saudara Feng. Penatua Su sangat gembira dan dengan cepat mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih padanya. Sikap Penatua Su dan tindakan mengepalkan tinjunya pada Feng Wuchen membuat takut orang-orang di bawah. Terima kasih ibuku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi bersama Xiaolan. Terima kasih Nyonya Feng, Saudara Feng, lelaki tua itu dapat merekomendasikan Anda kepada penatua pertama, bagaimana menurut Anda? Melihat Feng Wuchen pergi, Penatua Su sangat cemas. Dia sangat berbakat, dia tidak akan pernah menyerah, dia harus menemukan cara untuk menariknya masuk Akademi Tianyan. Merekomendasikan kepada yang lebih tua. Ini luar biasa. Tidak, terima kasih Penatua Su atas kebaikanmu. Feng Wuchen berkata tanpa melihat ke belakang, menolak Penatua Su lagi. Cener benar-benar gila. Feng Zhenqiong memandang Feng Wuchen dengan tercengang. Feng Wuchen menolak apa yang diminta banyak orang. Akademi Tianyan telah mengumpulkan banyak jenius di kekaisaran, dan kekuatannya cukup kuat untuk melawan kekaisaran, dan identitas tetua pertama dapat dibayangkan betapa mulianya, sulit bagi orang lain untuk bertemu. Kakak Feng, tunggu aku. Lin Yu dengan cepat mengejarnya. Semua orang di kota tanpa tanding terkejut dan iri, dan Feng Wuchen menghilang dari pandangan mereka. Kemana orang lain bermimpi pergi, tetapi kamu,
yang lain memohon, kamu tidak pergi. Bukankah kamu hanya ingin memberitahuku bahwa kamu bisa menjadi lebih kuat tanpa Akademi Tianyan? Bukankah kamu hanya ingin memberitahu orang-orang di Wushuang City, kamu bukankah itu sampah? Kemana orang lain bermimpi pergi, tetapi kamu, yang lain memohon, kamu tidak pergi. Bukankah kamu hanya ingin memberitahuku bahwa kamu bisa menjadi lebih kuat tanpa Akademi Tianyan? Bukankah kamu hanya ingin memberitahu orang-orang di Wushuang City, kamu bukankah itu sampah? Mo Linger berkata dengan marah. Feng Wuchen merenggut semua halu miliknya hari ini. Untuk beberapa alasan, semakin Feng Wuchen menunjukkan sisi jeniusnya, semakin Mo Linger merasa jijik dan tidak bahagia, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Apa yang terjadi dengan Feng Wuchen? Penatua pertama adalah alkemis kelas 4, dan dia masih menolak. Dia tidak menginginkan kesempatan yang begitu bagus. Siapa yang tidak ingin mengikuti sang alkemis? Dengan bantuan pil obat, apakah kamu takut kultivasimu tidak akan kuat? Bukankah itu hanya sepotong sampah? Dia arogan dan sombong, dan memandang rendah Akademi Tianyan. Saya benar-benar berpikir akan sangat bagus untuk mengetahui sedikit tentang kemampuan untuk mengeluarkan racun dingin. Seni bela diri peringkat kedua tidak akan pernah berubah. Semua orang secara bertahap kembali ke akal sehat mereka, terkejut, terpana, menghina, dan seringai muncul di wajah mereka lagi. Tidak peduli seberapa menakjubkan yang telah dilakukan Feng Wuchen, di dalam hati mereka, sampah seni bela diri tingkat 2 akan selalu menjadi sampah. Ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Ini sangat bodoh. Itu menghancurkan masa depan keluarga Feng. Yang Tian mencibir dengan jijik. Yang San menyeringai dan berkata, bukankah ini sangat bagus? Jika dia setuju, bagaimana balas dendam yang luar biasa akan dilunasi? Jika Feng Wuchen setuju, akan ada alkemis kelas 4 untuk membantu. Yang Tian benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan menjadi lawan Feng Wuchen dalam sebulan. Sekarang Feng Wuchen menolak, dia lega. Aksesibilitas. Betapa menakutkannya keberadaan seorang alkemis kelas 4 dapat dibayangkan dari kota tak tertandingi hanya seorang alkemis kelas 1. Meningkatkan ranah seorang alkemis jauh lebih sulit daripada meningkatkan kultivasi seseorang, dan identitas seorang alkemis juga sangat dihormati oleh para pembudidaya di daratan. Feng Qianyang adalah alkemis kelas 1, dan identitas ini saja telah membuat keluarga Feng lebih kuat. Dengan dia, keluarga Feng tidak pernah kekurangan cairan spiritual dan ramuan obat kelas 1. Ini adalah alkemis yang luar biasa. Feng Wuchen benar-benar menolak Penatua Su. Di mata semua orang, Feng Wuchen berarti lumpur tidak bisa menopang tembok. Penatua Su, karena Feng Wuchen tidak ingin memasuki Akademi Tianyan, dapatkah tempat ketiga ini? Yang Qingyun berpikir untuk memberikan tempat ketiga kepada Yang Tian, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya, de wajah menjadi hijau. Feng Wuchen tidak setuju, dari mana tempat ketiga berasal? Penatua Su berkata dengan marah. Kata-kata Penatua Su langsung, tempat ketiga ini disiapkan khusus untuk Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak menginginkannya, tidak ada orang lain yang bisa memikirkannya. Dapat dilihat berapa banyak yang dimiliki Feng Wuchen di hati Penatua Su. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membawa bocah bau ini ke sekolah. Penatua Su berkata dengan cemberut, bahkan jika Feng Wuchen menolak berkali-kali, dia masih tidak akan menyerah. Patriark Feng, Nyonya Feng, saya ingin memberitahu Ling Lang kapan dia ingin pergi ke Akademi Tianyan. Orang tua itu menyambutnya kapan saja, dan saya harap Patriark Feng dapat lebih membujuknya. Penatua Su berkata kepada Feng Zhenqiong dan istrinya dengan sangat sopan.
Mendesis. Kata-kata Penatua Su membuat semua orang terkesiap. Ini tidak diragukan lagi membuka saluran hijau untuk Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki berat badan seperti itu? Melihat seluruh kekaisaran api, siapa lagi yang diperlakukan seperti ini? Penatua Su, saya khawatir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Cener keras kepala, dan keputusannya tidak akan berubah. Xiao Qingqing berkata dengan senyum tak berdaya, mengapa Feng Wuchen tidak pergi ke Akademi Tianyan? Orang-orang yang hadir, saya khawatir, kecuali Penatua Su selain itu, semua orang tahu. Tiga Feng Wuchen yang meninggalkan ring kini telah tiba di Wanbao Pavilion di Peerless City. Pavilion Wanbao, seperti namanya, memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, seni bela diri, latihan, senjata, pil obat, bahan, del. Ini juga merupakan tempat paling ramai di kota Wushuang. Tuan muda ketiga, apa yang ingin kamu beli? Xiaolan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia memasuki Pavilion Wanbao. Feng Wuchen berkata, cairan roh berwarna-warni. Cairan spiritual berwarna-warni. Bukankah kita memilikinya di keluarga Feng? Xiaolan bertanya dengan curiga, apakah kamu masih membelinya di rumah? Mengingat bahwa Feng Wuchen menolak Penatua Su sebelumnya, Xiaolan sangat bingung. Sekarang dia datang untuk membeli cairan roh berwarna-warni. Xiaolan telah menyimpulkan bahwa Feng Wuchen sakit parah. Aksesibilitas. Lin Yu tidak peduli, dia masih bertanya-tanya mengapa Feng Wuchen menolak Penatua Su, dan dia tidak fokus pada cairan spiritual. Rahasia, kamu tidak bisa memberitahu orang tuaku, mengerti? Feng Wuchen berbisik, suaranya agak dingin, dan Xiaolan mengangguk berulang kali dengan ketakutan. Pavilion Wanbao hari ini agak sepi, karena kerumunan telah pergi ke ring. Bukankah ini Tuan Feng, tamu langka, dan Tuan Lin? Memasuki Pavilion Wanbao, seorang pria paruh baya segera menyambutnya. Dia adalah Zhang Han, manajer Pavilion Wanbao. Bukan hal yang aneh melihat Lin Yu, tetapi aneh melihat Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah orang pertama yang kembali ke Pavilion Wanbao. Tuan Feng, bukankah Akademi Tianyan merekrut siswa hari ini? Mengapa Anda datang ke Pavilion Wanbao? Oh, omong-omong, saya lupa bahwa Tuan Muda Feng membangkitkan roh bela diri peringkat kedua dan tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Tianyan. Zhang Han tersenyum, terlihat sangat sopan, tetapi dengan rasa sarkasme dalam kata-katanya. Tutup mulutmu yang bau. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Lin Yusen berkata dengan dingin, matanya yang tajam membuat Zhang Han gemetar. Zhang Han hanya manajer Pavilion Wanbao, dia tidak berani memprovokasi Lin Yu. Saya ingin membeli 10 botol cairan spiritual berwarna-warni, Anda pergi dan menyiapkannya untuk saya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, tapi dia tidak peduli. Cairan roh berwarna-warni. Apakah mungkin bagi Penatua Feng untuk memperbaikinya? Toko-toko keluarga Feng semuanya dijual, dan Tuan Muda Feng masih membelinya. Zhang Han menatap Feng Wuchen dengan wajah terkejut. Mungkinkah ada terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Pergilah jika kamu mau. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Lin Yu menegur lagi. Ya. Aku akan segera pergi. Zhang Han mengangguk lagi dan lagi. Lin Yu, Elder Su mungkin akan segera kembali, kamu kembali.
Melihat Lin Yu, kata Feng Wuchen. Saudara Feng, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda tidak? Kamu bodoh, aku adalah roh bela diri peringkat kedua. Bukankah aku membuat lelucon untuk mereka? Aku tidak bisa kehilangan muka. Selain itu, Molinger juga di akademi, apa yang aku lakukan di sana? Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Menepuk bahu Lin Yu, Feng Wuchen berkata, kamu berbakat, bekerja keras dan jangan mempermalukan ayahmu. Kakak Feng, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras. Kakak Feng, hati-hati. Lin Yu mengangguk dengan tegas, dan setelah menanyakan alasannya, Lin Yu pergi. Perpisahan dengan Lin Yu, Feng Wuchen merasa sedikit enggan di hatinya. Tuan Feng, Anda ingin 10 botol cairan spiritual berwarna-warni. Zhang Han segera keluar dengan 10 botol cairan spiritual berwarna-warni. Perpisahan dengan Lin Yu, Feng Wuchen merasa sedikit enggan di hatinya. Tuan Feng, Anda ingin 10 botol cairan spiritual berwarna-warni. Zhang Han segera keluar dengan 10 botol cairan spiritual berwarna-warni. Dia sangat sopan pada awalnya, tetapi melihat bahwa Lin Yu tidak ada di sana, sikapnya berubah 360 derajat dalam sekejap. Feng Wuchen baru saja mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi Zhang Han memindahkannya dan berkata sambil mencibir, Tuan Muda Feng, Anda belum memberikan uangnya, 300 koin emas untuk sebotol cairan spiritual berwarna-warni. Apa? 300 koin emas? Kenapa kamu tidak ambil saja? Xiaolan segera memarahi. Cairan spiritual berwarna-warni bukanlah cairan spiritual yang berharga, tetapi hanya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator di alam pemurnian tubuh, dan sebotol hanya 100 koin emas. Zhang Han sengaja mempersulit Feng Wuchen. Harga cairan roh warna-warni baru-baru ini meningkat. Sebotol 300 koin emas, suka atau tidak suka, bagaimanapun, kamu memiliki banyak angin, dan itu sama apakah kamu menjualnya atau tidak. Zhang Han mencibir. Xiaolan hanya ingin marah, tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku butuh 20 botol lagi cairan spiritual berwarna-warni, kamu bawa aku untuk melihat senjatanya dulu. Aku tidak tahu senjata apa yang diinginkan Tuan Feng. Senjata Pavilion Wanbao sangat mahal. Zhang Han bertanya sambil memimpin. Dia memiliki sikap buruk dan tidak memperlakukan Feng Wuchen sebagai tamu sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat dulu. Kapan Tuan Muda ketiga menjadi begitu baik hati? Xiaolan bertanya dengan heran, selalu merasa bahwa Feng Wuchen aneh dan misterius hari ini. Dengan temperamen Feng Wuchen sebelumnya, dia telah mengalahkan orang, dan dia tidak akan pernah menanggungnya. Ruang senjata dipenuhi dengan semua jenis senjata, dan ruang lain di sebelahnya adalah senjata ajaib, dan ada semua jenis senjata ajaib. Senjata sihir juga dibagi menjadi kelas, dari rendah ke tinggi, senjata sihir, harta, senjata spiritual, senjata peri, dan artefak, yang masing-masing dibagi menjadi 3 tingkatan, kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Di Pavilion Wanbao, meskipun ada banyak senjata dan harta sihir, itu adalah toko di kota kecil, dan semua senjata dan harta sihir adalah senjata ajaib. Harta dan senjata spiritual hanya tersedia di kota dan sekte yang kuat. Seperti seni bela diri dan seni bela diri,
semakin kuat senjata ajaib, semakin berharga dan langka itu. Feng Wuchen meliriknya dan berkata diam-diam, senjata umum terbuat dari besi halus, dan saya berharap menemukan senjata yang terbuat dari besi hitam. Mata Feng Wuchen akhirnya jatuh pada palu dan berkata, aku menginginkan ini. 3.000 koin emas. Zhang Han menawarkan harganya bahkan tanpa melihatnya. Kamu sengaja menaikkan harganya. Alat sulap tingkat rendah bernilai 1.000 koin emas. Tuan muda ketiga, dia sengaja mempersulit kita. Xiaolan sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menamparkan Zhang Han di dinding. Bagaimana dengan mempersulit? Itu hanya membuang-buang martial spirit tingkat 2, dan harga senjata juga meningkat. Jika kamu tidak ingin keluar dari sini. Zhang Han merentangkan tangannya dan mencibir, terlihat sangat canggung. Feng Wuchen mengabaikannya dan tersenyum pada Xiaolan. Xiaolan, aku akan membawamu untuk melihat harta karun, katakan saja apapun yang kamu suka. Di ruang ajaib, Feng Wuchen memilih cincin penyimpanan secara acak. Karena cincin penyimpanan sangat berharga, Zhang Han menawarkan 10.000 koin emas. Feng Wuchen tidak menawar, dan terus memilih sesuatu. Seiring berjalannya waktu, setengah jam kemudian, Feng Wuchen mengambil lusinan harta, dan semakin banyak mereka memetik, semakin mahal harganya, seperti orang kaya baru, yang sepenuhnya menganggap uang sebagai kotoran. Lusinan harta bertambah, menurut harga Zhang Han Kai, setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Feng Wuchen membeli begitu banyak barang sekaligus, Xiaolan sangat khawatir, itu ratusan ribu koin emas. Belum lagi Feng Wuchen tidak memiliki begitu banyak koin emas, bahkan jika itu adalah keluarga Feng, saya khawatir dia tidak akan bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat, kan? Tuan Feng, apakah Anda sudah menyelesaikan pilihan Anda? Harta karun ini berjumlah total 137.000 koin emas. Pavilion Wanbao tidak akan pernah mengembalikan barang-barang yang Anda beli. Ini aturannya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, Anda tidak akan pernah bisa tinggalkan Pavilion Wanbao. Ayahmu tidak ada gunanya datang ke sini. Zhang Han berkata dengan senyum buas, bertepuk tangan, dan segera lebih dari selusin pria besar bergegas keluar dari Pavilion Wanbao. Meskipun ada 4 keluarga besar di kota Wushuang, Pavilion Wanbao tidak boleh diremehkan. Pemilik Pavilion Wanbao juga seorang alkemis kelas 1. Jika tidak, beri Zhang Han 100 keberanian, dan dia tidak akan berani sombong di depan Feng Wuchen. Ternyata itu adalah pemborosan keluarga Feng. Ada apa? Apakah kamu di sini di Pavilion Wanbao hari ini? Seorang pria besar mencibir. Membeli begitu banyak barang, jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, aku akan mematahkan kakimu. Pria besar lainnya berteriak dengan marah, terlihat jelek, galak, dan sangat menakutkan. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Xiaolan sangat takut sehingga wajahnya yang cantik pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Pria besar di depannya dapat menjatuhkan Feng Wuchen oleh satu orang, belum lagi ada lebih dari selusin dari mereka. Zhang Han, jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang dan belajar menggonggong lagi, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tanpa panik sedikit pun. Selamatkan aku. Haha. Zhang Han tertegun sejenak, lalu tertawa keras. Feng Wuchen, jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku dan belajar menggonggong, aku mungkin bisa mengembalikannya untukmu. Perlakukan kamu seperti kentut. Sedikit. Basis kultivasi Anda belum meningkat sama sekali selama setengah tahun. Apakah saya benar? Tidak peduli bagaimana Anda mengolah latihan atribut api, ki sejati Anda akan runtuh dan tidak dapat diserap. Apakah ini benar? Feng Wuchen mencibir. Bagaimana kamu tahu?
Mata Zhang Han melebar karena terkejut. Hanya dia yang tahu tentang masalah ini, dan dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang hal itu. Yang lain tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi Feng Wuchen mampu menjelaskannya dalam satu kalimat. Untuk menembus tingkat kelima Ki Refining Realm, Anda mengambil Ki Enhancement Pill untuk menerobos secara paksa, yang menyebabkan Anda menjadi gila dan meninggalkan akar penyakit. Setiap kali Anda berlatih sekarang, Anda akan merasakan sakit yang luar biasa atas tubuhmu. Apakah aku benar? Feng Wuchen lalu mencibir. Tidak mungkin. Anda tidak bisa tahu. Saya belum pernah mengatakan ini sebelumnya. Master Pavilion tidak tahu, bagaimana Anda bisa tahu? Zhang Han memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Lebih dari selusin pria besar saling memandang dengan kaget. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu? Xiaolan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Melihat Zhang Han yang ketakutan, Feng Wuchen mencibir, kamu akan mati, paling lama 2 bulan. Semakin banyak kamu berlatih, semakin cepat kamu akan mati. Bahkan jika kamu memberitahu Master Pavilion Wanbao, dia tidak akan bisa untuk menyelamatkanmu. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Bisakah kamu menyelamatkanku? Apakah yang kamu katakan itu benar? Zhang Han bertanya dengan panik. Dari ekspresi paniknya, bisa dilihat bahwa apa yang dikatakan Feng Wuchen itu benar. Sayangnya, saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak yakin. Feng Wuchen mencibir. Tuan Feng, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya belum mau mati. Zhang Han berlutut dan bersujud dengan ngeri. Omong kosong apa? Pada saat ini, suara tua dan agak agung terdengar. Tuan Pavilion. Zhang Han dan lebih dari selusin pria besar dengan hormat menyambutnya. Apakah kamu tidak segera bangun? Master Pavilion Wanbao berteriak marah pada Zhang Han, apakah kamu percaya sepotong sampah? Apa yang dia gunakan untuk menyelamatkanmu? Bodoh. Orang yang datang adalah Yuan Xiong, penguasa Pavilion Wanbao, seorang lelaki tua, alkemis kelas 1 Pavilion Wanbao. Steward Zhang, bocah bau ini pasti menggodamu. Kata seorang pria besar, dia tidak percaya bahwa sampah bisa menyelamatkan Zhang Han. Feng Wuchen, kamu berani bermain denganku. Zhang Han sangat marah ketika dia mendengar ini. Feng Wuchen, demi ayahmu dan demi Feng Qianyang, letakkan semuanya, dan cepatlah. Pavilion Wanbao tidak menyambutmu. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Yuan Xiong memarahi Feng Wuchen dengan marah, suara tirani momentum meletus. Jangan menyesal, Zhang Han, kamu berlutut dan bersujud dan belajar menggonggong, dan aku akan memberimu kesempatan. Feng Wuchen mencibir, tidak takut sama sekali oleh aura Yuan Xiong, dan dia tidak mengambil Yuan Xiong sedetik pun.